Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gimana nih akhir pekan dari Sobat Football United? Semoga lancar-lancar aja, lancar-lancar semuanya usaha ataupun kegiatan positifnya. Oke, Sobat Football United, ada situasi yang ingin gua bahas, yaitu adalah terkait dengan pelatih ataupun calon pelatih dari Manchester United, Julian Nagelsmann, yang dikaitkan dengan Manchester United setelah sebelumnya Manchester United baru-baru ini kan menang menghadapi Chelsea, tapi ketika Manchester United kalah menghadapi Leeds United, ada berkembang lagi spekulasi tentang Michael Carrick. Bahkan setelah menghadapi Chelsea pun juga tetap ada situasi yang menginginkan Michael Carrick diganti karena bagaimana Manchester United berperforma tidak memuaskan. Jadi tetap ada spekulasi-spekulasi bahwa Manchester United mungkin lebih baik dilatih oleh nama lain. Tapi gue gak terlalu ingin ke sana. Gue ingin ke situasi ini nih yang disampaikan oleh news aggregator United District. Dan disampaikan juga oleh United Exclusive. Manchester United ataupun Head of Recruitment Manchester United, Christopher Vivell, ini mendorong dengan keras di belakang layar untuk Julian Nagelsmann. Vivell dan Nagelsmann ini diketahui mereka berdua ini adalah sahabat dari waktu bersama ketika di Red Bull, dan kita tahu bagaimana suksesnya ya Red Bull Leipzig. Tapi bagaimana situasi di Old Trafford masih terus menekankan bahwa belum ada keputusan final yang dibuat ya, dan belum ada interview formal untuk menunjuk nama selanjutnya. Laurie Whitwell juga menyebutkan ya, ini mengabarkan bahwa Laurie Whitwell, jurnalis dari The Athletic, mengabarkan bahwa Director of Recruitment Christopher Vivell ini adalah teman dengan Julian Nagelsmann dan tentu saja akan memberikan rekomendasi yang sangat tinggi terkait dengan kualitasnya. Pasangan ini bekerja bersama di Red Bull Leipzig sebelum Julian Nagelsmann menangani Bayern Munchen dan mendapatkan title Bundesliga. Tapi final dari Piala Dunia ini akan terjadi setelah pertandingan pertama preseason Manchester United, dan ini akan membuat situasi lebih rumit. United tentu saja ingin atau terus berhati-hati dalam menunjuk manajer terutama yang tidak memiliki pengalaman di Premier League sebelumnya. Nama jeli dari Julian Nagelsmann ini juga memanas, katakanlah seperti itu, di kalangan internal Manchester United. Walaupun demikian, belum ada kontak langsung yang dilakukan terhadap sang nama tersebut. Nah, bagaimana gue menanggapi hal ini? Well, sangat wajar ya menurut gue ketika ada yang pernah bekerja sama seperti kayak Vivell dan juga Julian Nagelsmann, lalu Vivell mendorong, merekomendasikan untuk klub mendatangkan Julian Nagelsmann karena mereka pernah bekerja sama sebelumnya, mereka memiliki hubungan yang baik. Dan yang salah satu yang paling penting juga bagaimana skup pekerjaan dari Vivell dan juga skup pekerjaan dari Julian Nagelsmann ini ada kaitannya. Rekrutmen itu menjadi salah satu hal yang penting dalam pengembangan skuad. Oleh karena itulah bagaimana setiap kali ada bursa transfer yang musim panas ataupun musim dingin, ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk klub bisa meningkatkan kualitas permainannya. Jadi sangat wajar menurut gue ini akhirnya mengaitkan Julian Nagelsmann ke Manchester United. Tapi hanya melihat dari faktor itu saja jelas tidak komprehensif menurut gue ya. Walaupun nama dari Julian Nagelsmann ini seperti diinformasikan oleh Jakobsben didiskusikan secara internal di Manchester United. Gue melihat, musim depan Manchester United tentu saja memiliki ambisi yang lebih besar daripada musim ini. Ambisi yang lebih besar itu dalam arti adalah bagaimana Manchester United menurut gue diharapkan bukan langsung mendapatkan title, tapi paling tidak bisa konsisten
berada di papan atas. Musim ini Manchester United diharapkan bisa naik dari papan bawah, peringkat ke-15 ke papan atas. Musim depan harapannya adalah bisa konsisten di papan atas. Dan itu tidak mudah ya Sobat Pebul United. Kalau Sobat Pebul United lihat bagaimana perjalanan di Premier League, persaingannya sangat ketat. Tim yang sebelumnya bisa berada di papan atas, musim selanjutnya bisa saja berada di papan bawah. Nottingham Forest contohnya ya. Newcastle United pun juga demikian. Jadi tidak ada sebuah kepastian. Dan Manchester United untuk bisa berada tetap di papan atas untuk musim depan ini juga merupakan sebuah tantangan. Sehingga butuh penambahan kualitas, baik itu di skuadnya, pemainnya ya, dan juga tentu saja di manajernya. Dan yang gua maksud dengan menambah kualitas ini bukan berarti maka Michael Carrick tidak memiliki kualitas ataupun kurang memiliki kualitas. Gue tidak berkata seperti itu karena ada hal yang berkaitan juga antara manajemen, squad dan juga head coach dari Manchester United, dan ini harus dipertimbangkan. Nama Julian Nagelsmann sendiri, dia punya ketertarikan dia punya keterkaitan ya dengan VFL recruitment. Tapi bagaimana keterkaitan Julian Nagelsmann dengan Premier League? Bagaimana keterkaitan Julian Nagelsmann dengan Manchester United? Ini juga menarik untuk dianalisa. Dimana gua kurang sepakat kalau disebut bahwa harus yang ada pengalaman Premier League. Enggak juga. Misalnya terutama kalau kita berbicara terkait dengan pelatih-pelatih Jerman ya. Thomas Tuchel ketika menghadapi atau datang ke Chelsea sebelumnya dia juga belum pernah memiliki pengalaman di Premier League, tapi menurut gua dia cukup dia cukup sukses di Chelsea. Lalu juga pelatih dari Brighton misalnya ya, lalu juga pelatih dari Leeds United juga dari Jerman juga kan, dan menurut gue mereka juga cukup di klubnya masing-masing. Lalu juga yang paling besar adalah Jurgen Klopp di Liverpool. Ketika datang dari Borussia Dortmund, dia tidak memiliki pengalaman di Premier League. Walaupun dia membutuhkan waktu, tapi setelahnya dia bisa memberikan kesuksesan di Liverpool, gelar juara Premier League, Champions League, juga selama dalam sebuah periode ya, membuat Liverpool menjadi sebuah klub yang sangat sulit dikalahkan menurut gue. Penampilannya pun juga atraktif. Nah, hal seperti ini ternyata bisa loh. Jadi kalau divonis bahwa Julian Nagelsmann tidak akan sukses di Manchester United, menurut gue nggak begitu juga ya. Tapi tetap ada kemungkinan dia akan mengalami tantangan di Manchester United. Nah, kuncinya adalah apa sebenarnya yang diharapkan dari Julian Nagelsmann. Lalu support seperti apa yang Manchester United bisa berikan. Ini penting. Ketika sebuah nama ya belum memiliki pengalaman di Premier League ataupun di Manchester United, penting juga dia memiliki kesempatan untuk bisa beradaptasi. Penting juga dia punya dukungan dan juga bantuan. Dan ini butuh sinergi dulu nih dengan manajemen Manchester United. Manajemen Manchester United harus punya kerjasama yang bagus, komunikasi juga yang bagus ya, sehingga ketika ada kesulitan yang dimiliki oleh head coach, manajemen bisa memberikan solusinya. Di sisi lain juga manajemen bisa meminta hal-hal kepada head coach, dan ini bisa dimengerti juga dari sisi head coach. Situasi yang tidak terjadi menurut gue dengan Erik ten Hag dan juga dengan Ruben Amorim. Walaupun Manchester United misalnya nanti menunjuk Michael Carrick, kalau hal ini tidak terjadi, periode dari Michael Carrick juga tidak akan lama. Menurut gue seperti itu. Di sisi lain, dari informasi yang gue dapatkan, Sir Jim Ratcliffe betul-betul tidak ingin ya, kurang lebih seperti itu dari informasi yang gue baca, bahwa Manchester United ini mengeluarkan uang lagi untuk kompensasi pemecatan terhadap head coach ataupun manajer selanjutnya. Artinya mereka ingin menunjuk sebuah nama yang betul-betul memang ya bisa jangka panjang di Manchester United. Gue melihat potensi Julian Nagelsmann ada di Manchester United ya. Tapi yang jelas dia butuh bantuan, dia butuh support, dia butuh waktu. Di sisi lain, di Manchester United yang namanya tekanan, yang namanya beban itu selalu datang bersama dengan yang namanya tuntutan dan juga harapan. Dan menurut gue sangat wajar untuk klub sebesar sekelas Manchester United, fansnya, medianya, manajemennya menuntut hal-hal yang tinggi, menuntut hal-hal yang besar, menuntut hal-hal yang banyak. Nah, di sisi lain dia juga harus melakukannya bersamaan dengan beradaptasi dengan Premier League. Situasi yang sebenarnya
cukup menantang. Nah, sekarang gue ingin balik bahkan bertanya kepada Sobat Football United ya, Julian Nagelsmann. Gue tahu sebelumnya gue pernah bahas di video di channel ini, tapi gue ingin tanyakan lagi, kira-kira nih, Julian Nagelsmann seperti apa Sobat Football United? Cocok atau tidak di Manchester United? Kalau menurut gue, kalau seandainya Michael Carrick bisa membawa Manchester United menjadi atau mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, Michael Carrick sudah memiliki satu modal dulu. Lalu modal yang lainnya, bagaimana perencanaan terkait dengan musim depan. Dan hal inilah yang bisa diadu dengan Julian Nagelsmann. Semisal Julian Nagelsmann juga diincar oleh Manchester United. Jadi dua-duanya sama-sama mempresentasikan siapa yang lebih cocok dengan manajemen Manchester United, ya mungkin itu yang akan diambil. Nah, sebelum menutup video ini, tadi disinggung ya bagaimana masa persiapan Manchester United untuk pre-season musim depan. Ini juga merupakan hal yang krusial. Karena setelah ada persiapan dan lain-lain, saat ini Julian Nagelsmann jelas, tentu saja dia berkonsentrasi dengan tim nasional Jerman. Jadi waktunya terbatas. Setelahnya, ya juga memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan skuad Manchester United untuk musim depan. Karena Piala Dunia berakhir di sekitaran pre-season dari Manchester United. Bukan hal yang ideal. Dan menurut gue ini juga hal yang harus dipertimbangkan. Dan memang layaknya ini juga dilihat. Manchester United punya pengalaman dengan Louis van Gaal ya, di tahun tersebut ketika Louis van Gaal bergabung langsung dari Brazil setelah Piala Dunia di Brazil bersama dengan tim nasional Belanda. Dan kita tahu pada saat itu Manchester United pun juga walaupun akhirnya bisa mendapatkan posisi Eropa, tapi perjalanan musimnya juga dengan dinamika yang cukup ekstrim, naik dan juga turunnya. Sekarang gue ingin tanya bagi Sobat Football United itu bagaimana nih Julian Nagelsmann yang memiliki kedekatan dengan Christopher Vivell? Setuju? Tidak? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.